bounds. Hi, welcome back to my channel Video Busin. Apa khabar kamu semua? Semoga sayang semua di sana, sayang semua di sana sihat ya. Semoga selamat berbuka puasa, selamat menunaikan ibadah puasa yang ke-14. Okey, malam ni kita nak react satu jurnal yang telah di-request oleh Andre yang mana satu desain ibu kota baru yang nama dia Negara Rimba Nusa yang menjadi orang kata apa, menjadi pemenang untuk desain ibu kota baru. Dan desain ibu kota tersebut telah diadili, telah dilihat oleh Pak Menteri itu Presiden Jokowi. Jom kita lihat bagaimana reka bentuknya tu. Oh, saya merau. Maksudnya bertanding. Oh, konsep. Kita ada konsep. Saudara, desain Nagara Rimba Nusa keluar sebagai pemenang dari pemerintah sebagai desain untuk ibu kota baru. Lantas, seperti apakah desain ibu kota barunya itu? Sudah bergabung dengan kami Bapak Sibaran Sofyan, anggota dari pemenang desain ibu kota negara ini. Pak, mungkin bisa dijelaskan nih bersama tim nih, bagaimana sebenarnya konsep dari ibu kota negara yang nantinya di Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur ini? Jadi kami memilih Nagara Rimba Nusa. Nagara itu artinya kota atau pemerintahan. Oh, negara itu pemerintah. Hubungan antara manusia dengan pemerintahnya. Nah, Rimba itu adalah hutan dan Nusa itu adalah kepulauan. Ini adalah kekhasan konsep kami di mana hal yang menyatukan Indonesia salah satunya adalah negara kepulauan. Kita negara kepulauan yang selalu ada hutan dan selalu ada kotanya. Jadi konsep yang baru, konsep yang ideal yang mau kita sampaikan supaya bisa menjadi model dan percontohan untuk kota-kota lainnya di Indonesia. Nah, untuk desain konsepnya sendiri nih cukup unik juga nih. Ada istana pemerintahan ya? Istana pemerintahan. Itu terus ada laut di sana. Ini bisa dijelaskan konsepnya tuh inspirasinya dari mana tuh, Pak? Ya, jadi pertamanya kami memilih tempat yang satu, kita pengen bisa menunjukkan karakter air. Dan Indonesia selalu dekat dengan perairan, salah satu kota negara arkipelago yang terbesar di dunia. Jadi bagaimana kita menangani dan mendekati air menjadi salah satu pertimbangan kita, walaupun kita juga memilih lokasi yang cukup tinggi di atas bukit. Nah, hubungan antara manusia dengan alam di depannya dan Tuhan atau daerah suatu yang lebih tinggi itu kan biasanya kita lebih pada manusia, alam, Tuhan, manusia dan alam itu adalah salah satu akses utama yang kami upayakan, dan di sini memang ada titik tengah atau titik nol yaitu Istana Presiden. Untuk sisanya Pak Arjuna akan mungkin menjelaskan. Jadi untuk desain dari framework master plan sendiri kita ada dua aksis ya, aksis yang sifatnya itu adalah pemerintahan dengan eksekutif istana di tengah, lalu yudikatif dan legislatif di kiri kanannya. Kemudian ada aksis yang sifatnya aksis kebangsaan, ada Plaza Bhinneka Tunggal Ika dan diakhiri oleh danau yang representasi sebagai danau Pancasila. Jadi ada 5 sila di sana, dan ini adalah aksis yang membuat pemerintahan ini menjadi sesuatu yang merangkul dan mengayomi negara dan bangsa Indonesia gitu ya. Jadi adalah pemerintahannya, di sana adalah akses masyarakatnya, dan ada lambang-lambang yang melambangkan 37 provinsi, Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila. Dan untuk konsepnya sendiri seberapa besar bisa diterapkan, mengingat lahan di Kalimantan merupakan tanah gambut, Pak? Seberapa persen kira-kira untuk optimis dapat diaplikasikan nantinya? Sejauh riset kami, tanah di sini bukan tanah gambut ya. Jadi yang dipilih memang bukan daerah gambut. Daerah yang di depan ini adalah daerah mangrove atau bakau nipah. Jadi pendekatan kami adalah kami tidak memilih lokasi yang memang tidak disentuh oleh daerah nipah tersebut. Jadi daerah yang kami pilih adalah daerah eks perkebunan yang memang di dalam posisi yang tinggi. Nah, tadi sempat saya sampaikan bahwa bagaimana merancang, mendesain sesuatu antara hubungan manusia dengan alam yang baik. Memang harus diupayakan suatu teknologi atau suatu pemikiran yang memang dua-duanya harus saling selaras,
Dan Ya, kami ada suatu ya. konsep yang namanya biomimicry, yaitu terinspirasi dari hutan hujan di Kalimantan, di mana Oh, konsep biomimicry bangunannya hutan pun hujan harus benar-benar Kalimantan. menyerupai alam. Jadi Wah, akan ada best tu. koridor angin, akan ada green podium, green deck dan sebagainya. Menyerupai Jadi alam, maksudnya memang konsep dia lebih kalau menyerupai kita lihat alam. ke depan itu, kota Hmm. itu benar-benar harus lebih selaras dengan alam. Oh, maksudnya Dari kota ni lebih mesra dengan 755 alam. Maksudnya pendaftar ya. manusia, Berapa kan, maksudnya kita lama untuk nampak mengerjakan konsep ini mesra semua, dengan Pak alam. Menteri? Ini yang paling penting ya. Jadi terus terang mengerjakan sesuatu yang sifatnya besar. Ingat kita tidak hanya ibu kota negara ini yang kita kerjakan ya. Ini yang hanya yang 2.000 satu sampel. Masih ada 2 layer lain yang 40.000 dan 160.000 hektar. Artinya 5 kali kota Jakarta ya. Jadi untuk mengerjakan seperti 5 itu kali kota dengan tim Jakarta. semua di sini berkolaborasi. Oh. Kita berantemnya mungkin 2 minggu gitu ya, Oh, full 2 minggu dan buat dan mengerjakannya dengan senang. teman-teman Bukan di kantor kali-kali. Maksudnya 5 minggu 2 minggu terus tanpa terang, henti. termasuk Tanpa weekend. libur. Jadi memang ini representasi dari kerja keras tanpa libur. Mudah-mudahan habis ini Hmm. kita bisa libur ya. Nah itu sebenarnya terjadi karena memang proyeknya atau skopnya besar, Oh, skopnya lalu cukup besar. kompleks, butuh beberapa expert, ahli transportasi, ahli infrastruktur, landscape arsitektur, dan juga ahli ekologi, smart city. Nah itu juga yang membuat Oh, dia pun kita nak jadikan harus maksudnya bekerja cukup konsep banyak smart hal yang city dikerjakan, tapi masih harus mesra alam. kolaborasi dan harus bisa mengeluarkan statement yang cukup jitu. Harapan kedepannya nanti untuk desain ini seperti apa? Ya tentunya harapannya adalah bisa berkolaborasi ya dengan Kementerian PUPR dan dengan pemenang-pemenang lainnya. Tadi Pak Menteri sudah menyampaikan bahwa Pak Menteri. desainnya ini akan disinergikan. Jadi harapan kami eh, kontribusi pemikiran ini bisa dilanjutkan untuk benar-benar bisa nanti suatu hari Ah, dilihat ada suatu hasil yang satu bisa hasil. dibangun ya. Tentunya Ah. harapannya seperti itu. Terima kasih bersama tim ya. Arjuna Sinaga ya. Oke, dan itulah tadi juga perbincangan kami dengan pemenang dari desain Nagara Rimba Nusa. Dan nantinya juga konsep yang akan digunakan ini juga akan dikolaborasikan dengan pemenang-pemenang lainnya. Sebelumnya juga pemerintah juga telah melakukan kolaborasi atau melakukan penilaian pada tanggal Oh, hari Jumat 20 penilaian. Desember 2019 sehingga Presiden Joko Widodo telah melihat langsung sebenarnya konsep dari ibu kota negara nantinya yang berada di kawasan Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Francisco Donasiano, Faris Alfadini. Apa pun memang terbaik yang mana desain kota, desain negara Rimba Nusa ni telah dilihat oleh pemerintah Jokowi kan, dan juga jadi pemenang dan diambil dia jadi dilihat oleh pemerintah Jokowi. Kemudian Sofian dengan tim dia menjadi pemenang kan untuk desain negara Rimba Nusa, yang mana konsep negara Rimba Nusa ni lebih kepada mesra alam tetapi futuristik. Mesra alam tetapi futuristik. Maksudnya lebih kepada tiga. Alam, manusia, Tuhan. Bermaksud manusia mesti dengan alam, ada sekali kita dengan Tuhan. Bermaksud kira masih mengekalkan, orang kata apa, ibu kota yang futuristik dan mengekalkan Nusa, maksudnya kepulauan Indonesia kan. Apa pun memang terbaik kita bila dilihat balik dia punya reka bentuk, dia punya ciptaan tu, design tu memang amat unik. Tengok memang cantik lah kan. Semoga apa yang dibuat ni, apa yang direka bentuk dapat ke depan dikolaborasi dengan mana-mana lain, dilihatkan hasil kan untuk negara Indonesia. Okey, setakat ini sajalah video punya reaction. Jika ada salah dan silap, harap maaf. Okey, jangan lupa subscribe video Hussein, like and comment. Apapun, negara Rimba Nusa memang terbaik, the best. Semoga kita pun boleh lihat future kan di masa akan datang bagaimana rekaan ini amat unik dan fantastic. Best. Kan terbaik untuk Indonesia, untuk bangsa Indonesia. Okay, bye.